Yo, balik lagi di DPP Domi punya podcast. Hari ini gua lumayan jadi ada reuni dikit karena beberapa kali waktu era-era sebelum pandemi ada banyak komunikasi soal pameran, kegiatan-kegiatan di Ruru, di Good School gitu ya. Nah sekarang gue mau hadirkan yang juga ini menarik karena ada kegiatan-kegiatan yang terupdate ini. Doi ini terlibat di Jakarta Biennale. Tapi detailnya seperti apa kegiatannya kita langsung ngobrolin aja. Terima kasih. Ayu Maul berarti sebutannya. Ayu aja deh. Kan tadi penjelasannya banyak karena ada Ayu Kobel, ya. Ada Ayu siapa lagi? Ayu Kobel, Ayu. Lu kalau di zaman sekolah dulu satu kelas pasti ada yang namanya Ayu kan? Budi, Ya, Andi, Anissa, ya, atau Anissa. Ya kan? Salah satunya Ayu. Jadi kalau gue tuh nama panjang gue kan Ayu Maulani. Jadi ya udah disingkat aja Ayu Maul, Ayu Maul, Ayu mana nih? Ayu Maul. Oke. Terima kasih ya. Ya. Sudah datang. Yuk. Terima kasih juga udah ngundang. Lu susah banget waktunya sebenarnya dari kemarin-kemarin harusnya ngobrol. Sebenarnya gue karena sangat disiplin aja sama waktu gue sih, asik gitu. Enggak sih, emang gue kayak dari kemarin lagi ya mulai tahun ajaran baru, terus kayak gue ngajar juga, terus ada JB juga, ini juga, jadi kayak ya udah kalau janjian emang gue agak sombong ya, agak perlu jauh-jauh hari gitu. Jadi lo merencanakan schedule-nya kalau bisa jauh-jauh hari. Oke. Karena gue kalau udah bikin komitmen, ya udah gitu gue pasti datang. Oke, komitmen kayak pacaran jadi mau parah. Nah, gokil. Nih, yuk. Segini. Gua mau bertanya basic dulu deh. Waktu era dari SMA dulu. Lo SMA di mana yuk? Jauh banget. Gue di jauh dong. Biar tahu detailnya bahwa lo tuh bagaimana sih ceritanya sampai nyangkut di KJ misalnya. SMA di mana sih? Gue tuh dulu di SMA 1 Tangerang. Oh, anak Tangerang. Tangerangnya bukan Tangsel kan nih? Bukan. Tankot. Oh, Tangerang. Cisadane. Oke, lo asli sana? Enggak, kalau dulu itu gue di Bandung. Cuma gue ya SMA pindah ke Tangerang sih kebetulan aja. Terus kayak cari-cari sekolah, ya udah di Tangerang ada sekolah apa sih gitu. Oke. Didaftarin segala macem. Oke. Nyasar ke Tangerang. Jadi akhirnya lo dapatlah di SMA 1 Tangerang. Tangerang. Itu adalah SMA favorit? Nggak tahu tuh. SMA 1 Tangerang kan biasanya SMA 1, SMA 2 tuh jadi kayak teladan atau lumayan jadi orang. Wah, gue mau di situ. Gitu. Kalau dulu sih katanya gitu karena gue nggak tahu apa-apa kan. Gue dari Bandung. Gue asli Bandung. Gue asli Bandung. Kita bahasa Sunda nih, mau? Waduh, tapi kasihan ya orang Sumatera. Iya. Oke. Dari Bandung ke Tangerang, SMA 1 Tangerang. Ya. Di situ kenal banyak teman-teman. Nah, tapi gue mau nanya, kenapa akhirnya lo kuliah di IKJ? Itu informasinya dari mana? Kalau gue dari zaman dulu di Bandung emang udah deket sama dunia kreatif lah ya. Kebetulan nyokap juga memang yang suka seni, dia suka teater, dia suka tari. Siapa namanya boleh tahu? Nyokap gue. Ya, siapa tahu gue kenal. Kayaknya dia ibu-ibu biasa juga sih. Tapi kan teater. Maksudnya dia pecinta seni juga gitu. Kebetulan dulu juga nari, terus kebetulan dulu juga kalau dia tuh sekarang sukanya merajut gitu kan. Jadi merajut kayak Mang Mul. Iya. Iya kan, Mang Mul kan ngerajut. Iya, karya-karyanya. Bener. Nah cuma mungkin zaman dulu ya dia gak kesampean kali pas masih mudanya gitu kan. Akhirnya gue disalurkan lah ke dunia seni gitu dari kecil. Gue les biola, gue ikut teater segala macam dan beberapa kali tuh memang main ke Jakarta ke Taman Ismail Marzuki. Oh, khususnya ke tim. Nah maka dari itu gue terpapar lah sama si kampus ini nih. Oh ternyata di Taman Ismail Marzuki di Kompleks Seni ini ada satu kampus Institut Kesenian Jakarta. Akhirnya dari sana ya gue mulai tertarik. Lo masuk IKJ tahun berapa sih? 2013 itu masih ada Bata Merah ya? Masih? Batmer masih ada. Belum ada yang tim ini ya? Belum. Oke, jadi masih merasakan Bata Merah. Terus euforianya masih ya? Masih, tapi memang IKJ waktu gua masuk itu lagi renovasi gede-gedean. Jadi lucu banget. Dulu itu gue pertama kali ngampus daftar ya masih IKJ zaman dulu lah gitu. Terus pas udah masuk tes segala macem, masuk semester pertama
gue dilempar kampusnya ke Matraman. Lu tahu nggak ada SD Antonius, ada gereja. Itu di situ. Iya. Karena renovasi. Karena renovasi. Jadi gue tuh masuk sekolah tuh sama anak-anak SD tuh. Oh gitu. Masuk kampus tuh kayak sama anak-anak SD, itu lucu. Itu semua anak IKJ atau jurusan cuma apa? Seni rupa. Hanya seni rupa yang di sana. Di sana. Terus sinema tuh kalau nggak salah di mana ya waktu dulu ya, di Cempaka Putih. Oh gitu jadi disebar. mencar-mencar. Anak-anak SD itu melihat teman-teman kita yang IKJ itu bagaimana ya? Gak tahu deh, cuma kayaknya orang tuanya pada was-was deh. Oh Jangan gitu. deket om itu deh, gitu pasti kan kayak gitu. Oh gitu. Iya, ya lucu. Jadi lo tidak merasakan kuliah di Kampus lama tuh enggak. Oh. Jadi awal lo masuk 2013 udah di SD itu. Iya. Sampai lulus. Oh enggak dong, setahun. Oh setahun. Nah Nah, setelah itu? Kan renovasi udah Oke. selesai. Akhirnya ya udah masuk kampus gitu. Oke, lulus tahun berapa? 2000 berapa gue ya? 18 apa 19 ya? Jadi total. Jadi 18, cuma gue nunggu wisuda. Jadi total berapa lama sih kuliahnya? Gue 5 tahun. Normal lah ya. Enggak dong. Normal berapa sih? 4 tahun Oh dong. iya. Kok Iya, sempet stop. kalau normal 4 tahun itu kan kampus pada umumnya. Kalau kampus Oh, iya, ini bener. 5 Ini tahun. malah luar biasa Iya, ya. Kayaknya lulus tuh udah normal. Iya. Udah bagus lulus Udah bagus. gitu. Lu ngambil apa yuk? Gue seni rupa, seni murni dulu. Tapi kenapa lu memilih itu yuk? Memilih apanya nih? Iya kenapa langsung gue ngambil di IKJ lalu gue ngambil FSRD khususnya gue seni rupa murni. Iya. Itu kenapa? Iya, jadi sebetulnya kan minat gue tuh banyak ya. Minat gue ke musik ada, minat gue ke teater, dulu gue SMP sempat aktif teater. Terus minat gue ke tari juga ada. Dulu juga gue di Bandung nari jaipongan gitu kan. Oh gitu, gadis jaipong. Jaipongan Oke. dulu gue cuy. Terus terus pas disuruh milih gitu kan, mengerucutkan minat, gue ngobrol sama diskusi sama bokap gue panjang gitu. Ya gue mikirin prospek kerja juga gitu. Jadi waktu dulu akhirnya setelah pemetaan segala macem, kayaknya yang prospeknya lumayan besar tuh di seni rupa. Gue pilih DKV dulu, desain grafis. Nah jadi 1 tahun pertama itu sebetulnya gue terdaftar sebagai anak desain grafis. Cuma seiring berjalannya waktu, gue nggak tahu kesirep apaan. Ya gue melihat seni murni juga sebetulnya ada potensi gitu kan. Dan kebetulan pas di tahun gue itu lagi ada sistem baru. Jadi seni murni itu digabung semua, patung, lukis, grafis itu digabung. Sebelumnya kan dipisah-pisah ya. Nah menurut gue itu kayak peluang untuk bisa eksplorasi lah gitu. Eksplorasi dan setelah tahu ternyata peluangnya sebetulnya ada gitu kan di seni murni. Ya udah gue masuklah ke sana. Apakah gue menyesal sekarang? Lumayan. Gue mau nanya udah diwakilkan sama lo sendiri tuh gimana? Jawabannya gimana? Lumayan sih. Kenapa? Ujung-ujungnya gue kerja desain juga sekarang. Lu akhirnya desain? Lu sekarang kerja di kantor? Tapi gue baru resign. Oh kenapa? Nggak tahu lah. Ya lebih pengen fokus ke arah yang lain. Coba balik lagi ke hal-hal di luar kekaryaan gitu. Karena kan gue sekarang fokus di manajemen seni. Jadi gue bikin ya lebih ke orang di balik layar lah gitu. Karena gue ngerasa ya dunia seni nggak melulu seniman gitu, nggak melulu urusannya lu berkarya, tapi ada support di luar itu yang sebetulnya dibutuhkan juga. Ada kurator, ada manajer, ada art handler, ya kan. Nah, gue melihat ada kekosongan di situ gitu, dan gue suka mengkoordinasikan sesuatu lah gitu, mengelola tuh gue suka. Ya akhirnya coba mulai masuk ke sana sekarang. Udah lama gak berkarya tuh. Gambar tuh. Sebelum kita jauh melanjutkan obrolan ini, gue mau narik lagi ke arah IKJ nih. Berarti lo masuk di seni murni. Jadi lo kayak grafmur gitu-gitu ya, grafis, cukilan, woodcut, apa sablon, lo melewati itu. Melewati banget. Dan lo dengan senang hati melakukannya atau ada rasa-rasa gimana tuh? Era-era pas bikin tugas gitu-gitu gimana? Menyenangkan sih menurut gue, asik bullshit banget. Lo di sini harus ngomong apa adanya, jangan baik-baik, jangan yang sosokan. Karena ini ajang buat lo keluh kesah juga dong. Pasti lo akan jengkel. Ini semacam kotak saran ya, kotak kritik ya. Kotak kritik gitu. Gue senang ya. Dari semua hal itu pasti ada yang disenengin, ada yang enggak. Yang paling gue benci tuh sebetulnya di grafis, karena memang
karena gue kan pemalas ya, gue pemalas. Grafis itu prosesnya panjang banget untuk membuat satu gambar gitu misalnya kan. Plus sebetulnya gue nggak nyaman sama bahan-bahan kimianya juga, jadi kayak setiap Cemani hari. Toka. Cemani mungkin masih nggak masalah, tapi kalau sablon kan kayak ada apa sih 3M ya? 3M banyak. Bremol gitu kan, dan baunya itu sangat menyengat banget. Yeah. Jadi memang lu harus terlindung segala macam. Dan gue inget banget setiap malam tuh gue pasti minum susu untuk menetralisir susu kenapa steril. Kenapa nggak kelapa hijau aja? Bisa juga, cuma waktu itu kan kayak ya udahlah Indomaret ada, kayak tukang kelapa agak susah ya di malam hari gitu. Cikini lagi, oke. Gitu, jadi mungkin itu yang agak gue bikin gak nyaman gitu. Tapi sebetulnya beberapa proses menyenangkan, kayak sugar aquatin lah, cetak dalam ya. Sugar aquatin, etching, itu eksperimen yang menarik menurut gue. Lu dari gula gitu kan, lu bisa melihat reaksi kimia, terus jadi sesuatu yang antara dikontrol dan gak dikontrol. Karena kan hasilnya ada hasil-hasil yang sebetulnya di luar kontrol kita gitu kan, kalau di sugar aquatin, karena itu kontrolnya dari reaksi kimia gitu. Nah itu menurut gue menarik sih. Oke, jadi benar-benar oke lah, lo ada penyesalan tapi ada menyenangkannya. Banyak menyenangkannya, menyenangkannya banyak. Eksplorasi tuh yang paling menyenangkan gitu kan. Yang nggak menyenangkan ya nggak ada kerjaan aja. Setelah lulus gue mau kemana ini anjing gitu kan. Lo kenapa ketika lo sudah mempelajari teknik-teknik yang tadi lo sudah sebutkan dari seal screen, woodcut dan lain-lain itu, kenapa tidak mencoba memfokuskan menjadi berkarya, berkesenian di wilayah itu? Karena perempuan kan berpeluang. Iya benar. Ya itu sih mungkin pertama karena gue merasa karya gue nggak bagus-bagus amat ya. Tapi dibanding itu semua, gue kan coba untuk ya pertama-tama mungkin dimulai dari mengelola pameran sendiri gitu kan, untuk kolektif sendiri. Terus gue merasa gue punya gue tuh suka gitu. Gue tuh betul-betul bisa invest berjam-jam hanya untuk misalnya bikin konsep pameran. Bukan karyanya dulu nih, bikin konsep pameran. Temanya tentang apa, lokasinya di mana, timelinenya gimana, budgetnya gimana, senimannya siapa aja. Nah ternyata gue suka membuat desain konsep itu gitu kan, memanage dibanding membuat karya itu sendiri. Itu pertama kali nyoba kecil-kecilan. Terus akhirnya ada satu kesempatan untuk mencoba menjadi manajer seni yang di taraf yang lebih profesional. Gue coba, ternyata gue suka banget gitu kan. Jadi memang akhirnya gue coba membandingkan gitu Kak Domi, dibanding gue berkarya sama dibanding gue memfasilitasi orang-orang yang berkarya, ternyata ada kepuasan tersendiri gitu ketika lu bisa menjadi fasilitator seniman gitu. Jadi akhirnya gue ngerasa ya itu kan menurut gue itu gejala-gejala lu menemukan potensi diri lu gitu menurut gue. Ya udah akhirnya gue ngerasa ya udah deh kayaknya gue coba fokus di sini dulu gitu. Walaupun belum banyak pengalaman gue manajer kan cuma beberapa kali, ya bisa dihitung jari lah gitu, beberapa kali program gitu. Ya gitu sih. Jadi akhirnya karya tuh sekarang yang ngegambar atau bikin karya fisik segala macam atau digital segala macam emang kebutuhan untuk studi aja. Dan karena memang gue berangkat dari situ dan itu jadi jadi waktu me time gue lah untuk ngelukis tuh, untuk gue nggak ninggalin itu juga gitu. Masih di jalur yang sama, tapi ada momen yang tadi soal bagaimana manajerial ini juga tertarik dan lo agak dalemin. Iya. Yang tadi lo bilang manajer secara profesional itu di ruang mana? Atau di tempat yang mana? Yang paling deket tuh gue sempet di Cemeti. Oh sempet? Di Jogja sempet. Oh lo di Jogja juga? Iya. Oh berapa lama? Lo gak ketemu ya? Enggak, lu lagi di sini. Oh udah pergantian ya? Iya. Oh iya. Dan gak lama. Sebenarnya gue programnya panjang, tapi gue residensi di Cemeti itu cuma 2 bulan. Lu sebagai residensi apa? Manajer? Manajer. Gue jadi co-managing lah sama ada satu tim di Cemeti gitu. Terus yang terakhir juga di beberapa program di Jurnal Karbon akhirnya bantu koordinir juga gitu. Salah satunya yang kemarin di Pekan Kebudayaan Nasional di sama Kakak Berto. Sama Kakak Berto. Itu gawat itu dia. Sulit saya undang ke sini, sulit.
Sulit Parah sekarang ini. dia lagi berangkat ke Ternate. Waduh, itu memang- dari tim kayak gue cabut ya, gue mau ke Ternate gue bilang gitu. Karena memang ada isu dia masuk bursa wakil menteri. Jadi kayaknya jadwalnya padat. Iya. Gokil. Oke, terus jadi lo banyak terlibat di project-project itulah. Iya. Terus akhirnya jadi terbawa kayak akhirnya lo mencoba mendalami. Iya, gue mencoba Oh, mendalami oke. dan ya cara gue mendalami ya gue baca-baca, gue Ya. tanya-tanya orang, terus kalau di isi Jogja tuh kan udah ada apa namanya fakultasnya ya, Ada jurusannya kan, namanya tata kelola seni, Tak Keloni. takeloni, Tata ya. Kelola Seni. Nah, jadi itu Gitu. biar diingat tuh, Tak Keloni, Tata Kelola Seni. Ya gue sempet ngobrol-ngobrol juga lah sama teman-teman dan beberapa dosen di sana kayak gimana sih sebetulnya peran manajer gitu kalau di seni gitu kan. Kalau di IKJ dulu sebetulnya ada, tapi cuma Namanya mata apa? kuliah, bukan jurusan, baru mata kuliah Oh. 1 semester doang 2 SKS gitu kan, Oh. kayak makanya gue greget kayak gitu kan. Kenapa waktu itu akhirnya lo tertarik ke wilayah ke manajerial itu ya? Kenapa ya tapi? Ya itu tadi kayak nyoba bikin pameran Oh. sendiri, terus gua kan juga ada kolektif. Iya, iya. Nah, itu namanya apa nih? Girls Pay the Bills. Nah, Itu orangnya ada orangnya. Harusnya in frame juga tuh nanti. Girls Pay the Bill. Yoi, jualan Jadi- dulu Girls Pay the Bills. Tipikal yang selalu kalau ngedate yang bayar cewek nih berarti. Pay the bill. Iya, kita kaya sih Oh, ya, gitu. alhamdulillah ya. Berapa orang sih itu? Sekarang sih 8 orang. Dari satu jurusan kah atau ada? Beda-beda dan Jadi 8 orang itu Mm-mm. dari apa aja? Grafmur ada. Grafmur nggak ada, Grafis tapi murninya nggak ada. grafis murni nggak ada, cuma ada yang tato artis, ada yang film, ada yang Oke. penulis, ada tari, Oke. musik, Oke. muralis, ada guru. Oh, boleh nanti nextnya kita ngobrol nextnya. Boleh dong. boleh. Sebagai Oh, sama ada ilustrator kece banget, lu harus ngundang dia sih. siapa? namanya- Cewek cowok? Cewek semua kalau oke. kolektif Oh, gue. si ini cewek semua ya Iya, kolektif lo. Iya. Emang berdiri kapan? Itu 2018, waktu zaman kuliah juga berdirinya. Karena kesamaan di era-era kuliah terus bikin ini atau ada apa terciptanya si kolektif ini? Karena nggak ada momen yang pasti sih, cuma memang karena kita concern di isu yang sama aja, isu Oke. perempuan dan gender. Oke. Ya, dan kebetulan kita kan berangkat dari disiplin ilmu yang berbeda-beda ya, gitu. Iya. Tapi yang menyatukan ya si isu gender dan perempuan ini gitu. Jadi kita berkarya, kita menyuarakan itu lewat karya dan lewat praktik masing-masing gitu sebenarnya. Oke. Dan itu di satu kolektif ini satu angkatan kah atau ada berbeda-beda? Beda-beda. Oh, beda-beda. Jadi ada yang udah tua banget, Ada. ada yang masih anak-anak. Boleh nggak disebutin yang agak lebih kakak-kakaan, adik-adikan gitu sih ada? Enggak sih, kayaknya yang paling tua tuh Umur berapa? Apa sih era tahun apa namanya? Angkatan berapa yang paling tua? angkatan 2009. Oh, siapa? 2009. Siapa? Vila Yuning Tias sama boleh. Reza Rizky Ya, Mutiara. oke. Nah itu Yang paling ini? aduh gue lupa lagi. Nenek itu angkatan berapa sih? 2000. Sebut nggak apa-apa. 2016. Oh. Berarti dia tuh sekarang kayak masih umur 24, Gen Z. 24 tuh. Gen Z lah ya. Gen Z. Yang lo bilang ilustrator yang kayak Iya. cocok diundang Iya, siapa lo namanya? harus Siapa namanya? undang Safira Mada. Oke, nanti gue coba cek. Oke, kenapa lo menyarankan dia? Karena menarik. Oke. Karena anaknya menarik dan Oke. dia itu Girls Pay the Bills tuh punya podcast juga. Oh iya, di punya mana? podcast dan kebetulan dia podcasternya. Oh iya. Yoi, jadi kayaknya lu cocok deh. Oh iya. Bisa ngobrol tektokan tuh ya. Bisa insya Allah. Oke, di mana kalian studio ngobrolnya? Sejauh ini sih ya kita juga baru 2 episode sih, cuma kayak di YouTube atau Spotify? di Spotify. Oh, Spotify aja. Jadi cuma Suara? audio, iya Oh, cuma suara. Jadi gak kelihatan bentukannya dong. Iya, ini jadi promosiin podcast di podcast orang lain Gak nih. apa-apa dong. Jadi kolektifmu punya nama podcast, namanya apa? GPTB Podcast. Apa tuh? Girls Pay the Bill Podcast aja Oh, sih, kirain gua ada kreatif banget enggak. Oke. Dan itu biasanya ngangkat apa? Tetap sama. Tetap sama, kita ngomongin lebih ke peran perempuan di ekosistem seni, lebih ke situ. Jadi kita ngundang teman-teman
seniman dan pekerja kreatif perempuan khususnya, atau Nah, ya kalau ngundang gue nggak perempuan dong. nggak perempuan tapi kalau memang punya perspektif yang juga oke. serupa gitu Ada- kan, oke. nggak masalah. Bisa, gitu. bisa. Kita juga terakhir ngundang jadi beneran ini deh, Nggak apa-apa, ngundang, promo lah. Sekarang tuh bagian ini lu juga dunia lo. Undang siapa? Undang siapa? ngundang Dedi Perkasa, Oh, oke. King Daddy gitu Iya, kan. iya. Iya, Elup. Ya. kita ngundang Elup, ngobrol-ngobrol panjang lebar tentang apa ya, waktu itu lebih kayak ke sejarah gerakan perempuan dan lain-lain gitulah. Kalau ngomong-ngomongin King Elup, lu juga ada kolaborasi kan? Iya, Ritme betul. Paragraf itu ya? Betul. Nah, ceritain dong itu gimana awal terbentuknya atau kenapa sih adanya project itu gitu? Kalau Ritme Paragraf tuh yang gua tahu ya, karena gue tuh sebetulnya baru gabung di 2018 juga, tapi Nextnya gue mengundang King Elup sih. yes. Tapi setahu gue Ritme Paragraf itu udah jalan dari tahun 2014 gitu, Oh, gitu. dan memang Oke. udah punya ya live session lah gitu setahu Membernya gue siapa kan. aja di 2014 itu? Nah, gue nggak terlalu inget, tapi yang bertahan sampai sekarang ya King Elup, Yeah. terus ada Era Johnson, terus satu lagi Zian, pemain saksofon gitu. Nah, dulu tuh kalau nggak salah siapa ya, ada vokalisnya juga. Oke. Gitu. Dan lo terlibat di sini tahun berapa? Mulai tahun berapa? 2018 sih seingat gue. Oh. 2018 apa 17 ya, antara Posisinya itulah. apa? Kiper, striker? Penyerang. Iya. Kalau gue keyboard. Oh, Gue- emang lo jago ya? Enggak, dibilang jago sih enggak ya, tapi ya bisa lah Bisa dikit-dikit. kolaborasi sama Kevin tuh. Oh enggak sih. Mati gue kayak kalau sama Kevin, udah Bang ini Oh. keyboard saya mainin aja gitu kan. Oh, jadi lo emang udah lama juga mendalami musik yang bagian keyboard ini. Nyoba-nyoba aja, ngulik-ngulik sendiri juga sih di rumah gitu, yang memang otodidak dan memang seneng ya sebenarnya sesederhana gue seneng nyanyi, seneng Perform. musik gitu kan. Terus gue belajar doang gitu. Terus akhirnya mungkin waktu dulu tuh 2014 ada temen yang tahu lah gitu, oh ternyata lu juga belajar ini ya, ya udah yuk kita seriusin, kita jadiin band gitu. Iya. Akhirnya sampai sekarang orang-orang taunya ya udah ayo main keyboard gitu. Oh. Padahal sebetulnya nggak dari situ juga sih basicnya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau lo coba tarik ke belakang semuanya ini lo bisa ngapa-ngapain ya? Gue bisa mungkin, tapi gue nggak jago sih. Iya. Generalis Iya, ya, iya, asik iya. generalis. Oke, Tapi oke, gue oke. kalau misalnya lu suruh gue untuk coba dong mainin ini yang rumit segala macem, atau lu nggak bisa gue. Oke. Ritme Paragraf. Keren. Namanya sih bagus banget ya. Ritme Paragraf Keren sih. gitu. Yoi. Nah, kalau lo yuk sebenarnya sekarang ini pinginnya itu memfokusin di apa? Karena tadi lo baru aja mention juga baru resign. Iya. Karena betul. lo merasa waktu itu kayak gue harus kerja dan gue ternyata desain kerjaannya. Nah, setelah lo sudah masuk ke wilayah kerjaan, ngedesain, tiba-tiba lo resign. Nah, artinya lo ada apa? Lo pinginnya gimana sih sebenarnya? Sebetulnya kan maksudnya gue yakin sih kayak setiap orang pasti ada di persimpangan antara Oke. passion dan kebutuhan hidup ya gitu. Dan gak bohong gitu, apa namanya, peluang-peluang pekerjaan desain itu lumayan uangnya gitu. Jadi akhirnya itu yang bikin gue bertahan untuk sehari-hari gitu kan, desain. Tapi kan makin Setelah udah kaya lo cabut nih, berarti udah kaya dong lo. gila Ya enggak. tadi kan lo bilang nih, ya kan? Gimana? Terus Bentar lagi aku gimana? pengangguran. Jadi ya gue juga apa ya, coba untuk apa namanya, gue mikirin ini udah setahun lah gitu, udah setahun kayak gitu. gue cabut nggak ya, cabut nggak ya gitu. Plus juga ada keinginan apa ya, sekarang gini deh Kak Domi, mungkin lo ngerasain juga, mungkin banyak orang lain yang ngerasain juga gitu. Lo hidup di Jakarta secepat itu Cepet dan banget. semahal itu. Yes. Lu gajian let's say UMR misalnya, Iya. gitu kan. UMR Jakarta sekarang berapa sih, 5 juta gitu. Iya. Tapi lu gajian seminggu lu udah habis untuk bayar kontrakan, lu udah Iya. habis buat kebutuhan hidup yang lain, listrik, Iya. transportasi, Gojek. Party. Ya party gitu kan, kalau masih ada sisa. Kayaknya kalau UMR gak bisa party deh. Nah Oke. terus gue ngerasa ini siklusnya tuh mau berputar sampai kapan gitu. oke. Makanya gue ngerasa ini kalau lu memang kerja sama orang, ya lu akan terus berputar kayak gitu siklus lu menurut gue. Akhirnya gue berpikir kayak
harus ada sesuatu yang dibangun mulai dari sekarang. Gue kan menuju 30 nih. Gue cukup ambisius ya orangnya. Jadi kayaknya kalau lu terjebak di siklus ini, lu nggak bakal kemana-mana. Karir lu juga ya udah lu cari duit, lu ada uang, mungkin karir lu menanjak sedikit-sedikit, gaji lu menanjak sedikit-sedikit setiap tahunnya. Tapi ya udah, Julia lu kerja sama orang dan itu akan terjebak di sana aja menurut gue selamanya. Ya udah akhirnya memberanikan diri baru bulan ini. Kia harus resign, terus gue ngerasa kayak harus fokus di bidang yang memang gue sukai gitu. Ya udah balik lagi ke kerja seni gitu. Ya udah jadi manajer, atau mungkin gue banyak sih rencananya mau buka usaha sendiri, mau bikin program seni sendiri yang kayak gitulah. Ya kayak lu gini lah, lu invest untuk bikin podcast dengan segala hal yang mendukung ini masih gitu belajar, kan. Masih belajar. Proses. Tapi kan udah mulai kan. Nah, sebetulnya itu sih. Iya. Gitulah. Oh, jadi sebenarnya menarik sih obrolan lo yang tadi menjelaskan bagaimana si siklus ini ya, dengan kita ngomong adalah hidup di Jakarta, kayak kalau tetap di situ akan seperti itu aja itu ya. Akan stuck. Bangun tidur, mandi gitu. Lo kerja, gitu aja, ya uang ada, gitu ya. Lo bisa hidup memang dari gitu situ. Aja, tapi ya udah gitu aja. Dan gue ngerasa kayak lo mau sampai kapan sih kayak gini? Lo bukan orang rasanya kalau kayak gini, ngerasanya gitu aja sih. Tapi ketika lo memutuskan, oke, gue nggak bisa segini terus, gue akhirnya resign. Berarti lo sudah ada plan dong, what nextnya ini? Ada, mau ngapain? Atau sudah ada orang atau organisasi atau sekelompok yang mau memang akhirnya menampung lo dengan fee yang lebih tinggi misalnya, atau jadi gimana? Itu nggak ada. Apa yang akhirnya lo meyakinkan, oke, gue harus cut? Pertama gue mau buka usaha sendiri. Usaha apa kalau boleh tahu? Ada beberapa rencana, tapi nggak tahu deh kalau dibuka di sini, semoga nggak sesumbar ya. Nggak apa-apa dong, kan ini omongan adalah doa. Iya. Nggak tahu, bisa jadi ada orang mendengarkan, melihat, gue mau deh invest ke lo, kan kita nggak tahu. Ya, bisa jadi. Iya dong. Laundry, bisnis laundry. Asik. Warkop ya, warkop tuh bisa tuh daerah kampus, kayaknya bisa deh. Iya. Oh, jadi apa? Gue tuh dari dulu dekat sama tekstil. Oke. Jadi lebih ke arah pengen bikin brand batik sendiri sih sebenarnya gitu. Batik atau wastra ya, kayak wastra sendiri, lagi ngulik-ngulik itu juga. Terus kebetulan juga pasangan gue punya brand fashion. Pasangan ini lo udah nikah? Belum. Belum. Mau dalam dekat mau nikah juga? Ya, doain aja. Amin. Oke. Jadi akan berkolaborasi. Ya, lebih kayak pengen mau memantapkan brand ini, karena dia punya brand fashion yang menurut gue cukup sebutin aja nggak apa-apa. Namanya DRHK ya, teman-teman. DRHK boleh dicek di Instagram. DRHK @DRHK_ kalau nggak salah. Jadi brand fashion sustainable. Nah, DRHK ini tuh menggunakan waste tekstil dan di rework jadi baju baru gitu. Nah, menurut gue ini ya nilai-nilai kita sama lah gitu, nilai-nilai yang dianut sama. Dan kalau gue ngerasa kalau ngerjain sendiri ya mungkin akan kewalahan juga. Akhirnya gue di sini willing untuk ayo kita kembangin ini bareng-bareng gitu. Jadi akhirnya ya agak gambling, tapi menurut gue itu setidaknya permulaan yang bisa diusahain lah, bisa diupayakan lah kalau misalnya mau berkembang gitu menurut gue. Jadi ada konteksnya go green juga, ada konteksnya untuk kayak lebih menyayangi lingkungan, bisnisnya juga ada gitu ya. Jadi lu mau memfokuskan itu? Mau fokus ke situ gitu. Ya mungkin di hal-hal lain ya sambil sembari ngerjain program-program seni lah tetap gitu. Tapi kan itu juga ya lu tahu sendiri lah sebagai ex-manager Ruru Gallery ya kan, itu seperti arus yang naik turun ya udah. Oke. Jadi lo mulai per bulan depan atau bulan ini? Bulan depan, Oktober. Off sebagai karyawan, officer lah ya, karyawan. Terus nanti akan fokus di bisnis. Asli aja. Tapi gue denger lo juga terlibat di Jakarta Biennale ya? Iya. Coba dong sedikit spill boleh lah ya? Boleh. Nah, lo di Jakarta Biennale ini sebagai apa? Apa lo jangan-jangan resign gara-gara Jakarta Biennale? Enggak dong. Kirain karena gue mau fokus di seni rupa nih gitu. Jadi gue cabut. Mungkin itu salah satunya ya. Jadi gitu? mungkin itu yang
membuat gue untuk akhirnya memutuskan dan mantap resign karena akan ada peluang-peluang lain walaupun yang nggak tahu gitu kan, tiba-tiba datang aja pekerjaan yang kayak gini gitu. Dan kadang-kadang menjadi karyawan itu menghambat menurut gue. Masalah waktu sih ya. Masalah waktu, tenaga terutama, juga ya kan, energi tuh udah dikuras di kantor segala macam. Lu mau ngerjain kerjaan lain kayaknya udah nyerah deh gitu. Ya gitu. Nah di Jakarta Biennale gue tergabung di dalam tim artistik dan kebetulan kan Jakarta Biennale yang ke-50 ya, 50 tahun JB gitu. Menarik nih. Bareng sama ini. Berto, sama Sigit, sama Lukas, siapa lagi ya? Ipul. Oke, jadi ini termasuk tim artistik. Ada berapa orang tim artistik ini? Gue nggak inget, tapi yang pasti tim artistik juga berangkat dari kolektif-kolektif yang ada di Jakarta. Gue juga bawa teman-teman Girls Pay the Bills gitu. Terus Lukas dengan Galeri Saku, Ipul dengan Cut and Rescue gitu-gitu lah. Jadi kalau kita ngomongin Jakarta Biennale ini sudah akan fix di bulan? Pembukaannya di 1 Oktober sudah fix? Harusnya. Gue nggak bisa jawab. Tapi ini yang lo tahu perkiraan lah 1 Oktober. 1 Oktober. Venue-nya di mana tempatnya? Di Taman Ismail Marzuki. Di tim bagian mana? Ada beberapa tempat. Itu rencananya di Galeri Emir Yasunasa, Galeri Sujoyono, Galeri Usman Effendi, sama di IKJ sih rencana. Tapi ini belum deal ya. Ini masih berkembang. Iya masih berkembang. Mungkin ada sama di ruang-ruang kolektif yang ada di Jakarta. Kita kan kerjasama juga dengan Atelier Ciremai, Trotoar di Penjaringan sana, terus Paseban. Apalagi ya, Good School. Jadi akan nanti juga terlaksana di kolektif yang ada di khususnya Jakarta. Ya betul. Jadi nggak memusat hanya di Taman Ismail Marzuki aja. Menyebar berarti ya. Menyebar. Gitu. Untuk line up senimannya sudah mulai ada? Udah ada. Bisa ngeliat detailnya di mana sih informasinya? Kalau sekarang belum dipublis sama sekali gitu kan, masih diolah sama tim komunikasi. Tapi soon bakal ada lah. Gitu. Via apa detailnya? Instagram kah? Instagram. Ya. Di mana akun Instagramnya? Di Jakarta Biennale. Gue nggak tahu sih udah ada apa belum. Gue ada karena itu kan domainnya tim komunikasi ya. Jadi gue juga mesti dapat update lagi gitu. Karena lu juga hanya bagian artistiknya. Menarik. Jadi gitu. Mulai start berkegiatan di Jakarta Biennale sudah? Udah, kita udah proses dari tahun lalu justru. Makanya lu sibuk banget lah, makanya lu resign ya. Karena lo lebih fokus, gue pengen Jakarta Biennale aja gitu kan. Gue pengen fokus ke hal-hal lain di luar kantor sambil memelihara ayam aja udah. Farming, slow living ya kalau zaman sekarang bahasanya. Iya. Jadi lo tuh sebelumnya kalau ngomongin kantornya di mana sih? Ada satu perusahaan desain. Nggak boleh disebut? Kayaknya nggak perlu. Oke. Di daerah mana? Di Fatmawati. Jadi fokusnya di tekstil interior. Office hour? Enggak sih, sebetulnya gue juga cuma 2 hari KW di sana. Tapi lu merasa jadi kayak agak terkuras juga? Iya, karena 2 hari yang lain gue ngajar. Di mana? Dan itu gue pertahankan di SMA Erudio Indonesia. Lu ngajar juga? Gua ngajar. Itu masih gue pertahankan sampai sekarang sih. Gila lu, musisi bikin karya ngajar ya kan? Memang ada tuh jadwalnya ya. Kalau di SOA itu sistemnya bagaimana lo ngajar ya? Apakah cuma hari tertentu? Ya. Hari apa? Jadi kalau sekarang tuh gue ngajar cuma di hari Selasa dan Rabu gitu. Selasa dan Rabu. Ya, Selasa dan Rabu untuk 3 mata pelajaran. Jadi gue memang pure ngajar aja. Itu apa SMA ya tingkatnya? SMA, gue SMA. Tapi ada satu mata pelajaran yang memang cair ya. Bisa diikutin oleh SMP atau SMA. Jadi Erudio ini ada jenjang SMP dan SMA juga gitu. Kebetulan gue officialnya memang ngajar SMA sih. Yes. Gitu. Gitu. Udah lama di Erudio itu SOA? Kayaknya gue udah 4 tahun. 4 tahun, betah ya? Betah sih, kan seneng banget. Di mana namanya daerahnya tuh? Gunung Sindur. Nah, iya. Itu lumayan loh. Jauh. Lo naik apa? Kalau kita tuh kayak guru-guru ada meeting pointnya. Ada shuttle bus. Ada shuttle bus gitu. Iya, bukan bus sih, lebih kayak ke ngegokar bareng gitu. Oke. Kan di jalan gue tinggal tidur. Iya. Lumayan ya perjalanan ya. Lumayan, 1 jam 1,5 lah. Oke, jadi lo udah 4 tahun melakukan itu ya?
Kebetulan 2 tahun pertama kan Bulus. COVID. Oh ya, Lebak Bulus ya? Maya di Lebak Bulus transisi, terus COVID juga kan. Jadi gue jadi pengajaran semua formatnya online. Nah, yang di Gunung Sindur setahunan. Ya 2 tahun terakhir lah. Oke, jadi yang kerjaan berjalan, ya SOA berjalan. Bisa tuh ya. Terus ada aktivitas-aktivitas lain. Memelihara ayam sih paling gue. Iya. Ini beneran tapi beneran ayam. Beneran. Di mana? Di rumah. Ada. Ada. Lo bikin peternakan gitu? Yang kecil-kecil gitu kan? Iya, cuma ayam aja. Iya, tapi ayam tuh yang kalau dilihat itu agak mudah lagi. Mudah, nggak repot kan? Nggak repot. Jadi ada satu area, lo tinggal bikin settingan kandang-kandangan gitu, ya kan? Udah kan? Kasih beras atau pur, dedek gitu. Benar, kasih pur, kasih minum, bisa hidup sih. Benar, gitu. Tiba-tiba dia nelor, bikin nasi goreng, ya kan? Iya. Oh gitu. Cuma kalau ayam bayi ya, piyek itu dia kayak dipanasin. Harus dipanasin dan dia tuh punya attachment issue sebetulnya, kayak anjing, kayak lu jalan kemana dia pasti ngikutin, apalagi udah nggak ada induknya ya. Iya. Jadi dia merasa ya lo tuh packnya dia, induknya gitu. Jadi kalau lu jalan kemana tuh pasti ngikutin. Tapi ada satu area pekarangan memang. Ada. Jadi lumayan lah ya. Lumayan. Berapa ayam lu? Ada berapa? Sekarang sisa 1 karena tadinya tuh ada 5 apa ada berapa beda-beda. Udah lo masak? Enggak, kirain. Kena penyakit cuy. Apa sih? Jadi 1 ayam tuh, ini jadi ngomongin ayam. Gak apa-apa kan ada hubungannya sama lu. Jadi 1 tuh kena penyakit namanya goham. Goham tuh kayak sariawan ayam. Ada, dan itu tuh cukup fatal ya kalau misalnya. Apa sih yang bikin dia kena itu? Kelingkungan yang lembab sih katanya gitu. Kurang kena matahari. Iya, padahal gue sih kena banget itu matahari, makanya itu masih misteri juga sih buat gue. Jadi tiba-tiba dia mati. Iya, ya ada gejalanya gitu kan, dia tiba-tiba nggak mau makan gitu-gitu, pas lihat ternyata dia sariawan, pantesan nggak mau makan. Kok lo bisa tahu itu sariawan? Ya gue buka aja mulutnya. Kirain kayak ke dokter apa enggak ya? Sempet sih gue nanya-nanya, halo dok. Sempet beneran. Dokter ayam saya sakit, iya beneran. Ada dokter hewan juga? Ada unggas buat unggas. Dokter hewan ada, tapi kan kebanyakan anjing, kucing gitu kan. Tapi ada juga tuh spesialis unggas, spesialis reptil tuh ada. Baru tahu gue juga baru tahu akhirnya pas punya ayam tuh. Ini ilmu nih. Oke. Dan di situ akhirnya tahu jawabannya bahwa dia kena sariawan. Kena itu sariawan. Lo gak kasih vitamin C? Ada tuh. Kan? Vitamin ayam ada loh, kan? namanya Vitacik. Iya kan? Bener ya? Gitu. Tahu juga ya vitamin ayam ya. Enggak, menariknya adalah kenapa kepikiran melihara ayam ya? Lucu aja sih. Karena gampang juga kali ya dibanding hewan-hewan lain misalnya. Dan dia juga lumayan kayak dibiarin aja santai kan. Kita mau pergi kemana-mana juga slow ya. Gak kayak kucing atau anjing kan high maintenance ya mereka ya. Dan waktu kadang kalau kita pergi traveling kemana kan nggak bisa tinggal lama-lama gitu. Kalau itu mah ayam bisa ditinggal di kandang segala macam gitu. Keren. Lu bisa semuanya ternyata. Enggak juga sih. Maksudnya lu bisa jadi adaptif lah. Lu mau begini bisa dilakukan, mau begitu bisa gitu loh. Ya kan? Survival skill ya. Iya, karena kadang ada orang yang tidak bisa. Ya mungkin juga ujung-ujungnya begitu ya. Kita bisa karena kepepet gitu kali ya. Kayaknya iya deh. Bisa jadi ya. Di situ deh. Ya ini kepepet nih, kayaknya harus belajar ini atau segala macam. Enggak tahu sih. Mungkin sebenarnya gue sejauh ini ya memang ikut flow aja gitu. Memang anaknya penasaran, pengen belajar ini, pengen belajar itu gitu kan. Terus dan dapat support juga ya, alhamdulillah gitu. Dari orang tua. Orang tua, keluarga gue support juga gitu. Gue mau explore kemana-mana gitu. Ketika gue mau masuk IKJ pun umumnya orang-orang tua kan concern ya, kayak aduh perempuan lagi gitu. Ya jangan deh ntar pergaulan bebas lu, ntar lu narkoba gitu kan. Image-nya gitu ya. Image-nya gitu kan. Tapi untungnya ya orang tua cukup percaya dan akhirnya ya habit itu kebawa sampai sekarang gitu. Karena disupport jadi gue berani untuk ya udah coba gitu. Lu ada abang atau kakak? Ada. Gitu? Di IKJ juga enggak? Enggak ada. Enggak. Jadi IKJ di keluarga lo doang? Gue doang. Oh, kakak lo di mana? Kakak gue yang pertama tuh kuliah pelayaran. Oh, jauh ya? Jauh. Enggak ada yang kesenian enggak ada juga? Enggak ada. Oh, alah. Yang kedua tuh IT. Oh, IT. Yang jadi kedua. Lu ke terakhir? Gue ketiga, ada adik gue satu lagi. Dan IKJ emang lo aja udah ya? Iya. Oke. Dan nyokap ketika udah lulus
mereka pinginnya lo gimana? Apakah udah berkantor aja atau jadi seniman apa gitu? Nggak ada pikiran? Nggak ada ekspektasi sih. Jadi memang percaya aja sih. Kayak sejauh ini benar-benar disupport pilihan-pilihan gitu, dan memang yang kayak ya walaupun gua gagal atau segala macam, karena dulu di IKJ gue sempat cuti kan. Karena? Gue sempat cuti karena waktu itu permasalahannya biaya, jujur gitu kan. Lumayan tinggi ya di era lo ya? Sebetulnya enggak, cuma tabrakan sama adik kakak. Jadi adik gue masuk kuliah, abang gue harus wisuda gitu-gitu. Akhirnya gue ya udah ngalah gitu kan. Ya nyokap juga yang ya udah nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Terus ya nanti semester depan masuk lagi, karena gue cukup sakit hati gitu, cukup heartbreak lah saat itu. Kenapa harus gue yang ngalah, lalalili gitu. Tapi akhirnya ya udah sih, ternyata itu bukan sesuatu yang sangat penting ya. Ambil gap 1 tahun tuh bukan sesuatu yang, bukan kegagalan gitu. Ya udah. Ya itu kan proses ya. Maksudnya ada yang prioritaskan dulu, dan kita nggak apa-apa juga sebenarnya, karena kan kalau di bidang kayak kesenian atau ke wilayah kayak anak-anak IKJ bukan berarti harus cepat lulus gitu loh. Jadi lebih bagaimana lo bisa membuat jaringan kan, kenalan-kenalan itu penting. Jadi nggak masalah kalau cuti tapi ternyata di luar juga masih berkomunikasi kan gitu. Benar-benar banget, dan memang itu akhirnya jadi waktu gue untuk napas sih waktu itu. Buat napas, buat coba mikir lagi nih lo mau kemana gitu. Ada kolaborasi ada kayak gitu. Nah, nongkrong. Bener, kadang kita dari nongkrong itu memang ada faktor yang bisa dibilang kayak positifnya. Karena kadang dari hasil nongkrong keluar cipta ide-ide kreatif, rencana-rencana yang bagus loh sebenarnya. Gitu. Setuju. Iya, karena kadang sharing buat ngobrol itu kan penting ya. Kayak gue mau bikin ini, gimana menurut lo cuy, apa-apa. Itu kan ada tuh tektokan enak gitu. Nah, lu di Jurnal Karbon dari kapan? Gue lupa deh. Kayaknya terlibat juga banyak banget aktivitas tuh ternyata lo. Kita dengerin ini, buset deh, lu di mana-mana ada terus, ada Jurnal Karbon. Selain Jurnal Karbon apalagi selain yang berbentuk proyekan-proyekan lain? Ada band satu lagi sih. Band apa namanya? OMPLR. Aduh, lu terlibat juga ya? Terlibat. Wah, gila. Band orkes. Bener ya, gue tahu itu. Kalau nggak salah gue tahu dari Dado. Oh iya. Jadi basis Jakarta Timur. Iya, benar. Maksud gue, nih orang aktif banget gitu, bagi waktunya cuy. Kalau gue mikirnya kalau keteteran. Itu dia. Makanya lu salah satu jawabannya dengan resign itu ya. Resign. Iya. Kayaknya gue memang mental nggak kaya ya. Jadi kayak udah daripada kaya gue itu kan bekerja. Bukan soal materi cuy. Kaya itu bisa dalam hal. Iya gak sih? Yoi. Ya, teman banyak tuh kaya lagi. Kaya. Iya. Bisa gimana kita memaknainya aja ya. Iya dong. Gitu kan kaya itu bukan berarti harus lapar urusan belakangan. Iya benar. bukan kita menutup kemungkinan akan ada nominal juga, tapi itu nggak utama aja sebenarnya gitu. Iya. Iya gitu. Tadi yang Jurnal Karbon udah lama. Gue lupa sih, tapi gue ingetnya tuh semuanya dimulai dari Pekan Kebudayaan Nasional yang waktu zaman pandemi itu tahun berapa ya? 2021 ya? 2021. 2021 ya, kita kan? start 2020 ya, 2021. 2021 tuh, terus ada Pekan Kebudayaan Nasional, gue bantu Bagus waktu itu, Bagus Purwadi jadi asisten editor. Di project yang pertama di PKN dulu nih. Nah setelah itu kan kenal sama Berto, kenal sama Edo gitu. Akhirnya ya udah karena mungkin mereka juga butuh waktu itu nyari penyiar sih untuk Black Box Karbon kan, podcastnya Jurnal Karbon. Terus untuk nemenin Bagus, ya udah akhirnya masih berlangsung kan? Black Box lagi off nih. Oh kenapa? Soalnya partner saya itu sibuk sekali menjadi kurator Indonesia bertutur. Oke. Sibuk banget ya? Sibuk banget, susah banget untuk cari waktu. Dan waktu-waktu kemarin kan lagi di Bali terus kan, intur kan. Jadi ya udah. Akhirnya terlibat di intur ya? Terlibat kurator seni rupa. Siapa Bagus aja kuratornya di intur? Kurang tahu sih. Tapi salah satunya si Bagus itu. Karena kan ada tari, ada performance dan lain-lain kan. Gitu.
Jadi si black box ini lagi istirahat dulu. Istirahat dulu, lagi mau ada perombakan internal dulu. Mungkin kita juga mau memperbarui konten gitu, jadi lebih mengerucut ke konten yang lain lah gitu. Karena kemarin kan ngobrol-ngobrol tentang seni rupa kontemporer kan. Terus kalau sekarang mungkin mau agak sedikit bergeser ke arah sesuatu gitu. Dan gak boleh di-spill ya? Tunggu aja. Oh, oke. Masih digodok. Jurnal karbonnya? Jurnal karbon lagi sibuk apa? Okay. Lagi sibuk apa? Maksudnya lagi sibuk apa? Jurnal karbonnya sih itu kita lagi ngobrol-ngobrol internal dulu. Terus mau mantepin website lagi. Karena kita kalau dulu kan sistemnya jurnal karbon buka open call buat tulisan-tulisan dari kontributor gitu kan. Nah kita mau coba itu lagi. Nah tulisan-tulisan ini nantinya mau dilemparnya ya ke website itu. Makanya jadi websitenya kan mati nih beberapa tahun ke belakang. Jadi websitenya mau diaktifin lagi. Terus kita buka lagi program kontributor tulisan itu tadi gitu. Oh, jadi open call buat para penulis-penulis. Sebenarnya bukan open call sih, lebih kayak ya udah yang mau ngirim tulisan silahkan. Oh, silakan. Gitu. Kontributornya bebas ya, tidak open call. Jadi kayak siapapun boleh mengirimkan tulisannya ke gitu. Jurnal Karbon. Ya, betul. Oke, itu yang mengkurasi, menilai Kakak Berto itu. Sejauh ini kayaknya iya sih. Karena waktu zaman gue masuk itu belum ada kan, maksudnya masih mati gitu. Nah sekarang mau start lagi ya, paling kita ya diskusi bareng-bareng. Dan kayaknya gak ada kurasi juga, lebih kayak mantau aja Kakak Berto ini apa sih isunya apa, terus tulisannya tentang apa, ya udah di-up gitu. Instagramnya juga akan update lagi. Instagram sih sampai sekarang masih update. Oh ya masih ada program yang berjalan sebetulnya. Apa tuh? Titik 2. Itu tentang apa? Lo juga terlibat ya Yuk? Enggak, kalau titik 2 itu Berto sama Edo. Edo sibuk banget kayaknya ya? Enggak tahu deh. Lo juga terlibat di Jakarta Biennale gak sama lo? Enggak. Oh, Edo enggak? Enggak. Oke. Cuma Berto aja sama Sigit. Gitu. Titik 2 masih aktif, masih siaran setiap hari Kamis, apa Rabu ya? Lupa gue, Rabu. Di-update terus di Instagramnya Jurnal Karbon gitu konten-kontennya. Dan ngomongin sastra kalau titik 2. Oke. Nih lo sejauh ini ngobrol terus cerita ini ada achievement atau goals apa yang belum, atau kayak gue pengen banget ini nih karena lo tadi gue lihat kan ada momen resign, jadi kayaknya bakal ada waktu yang agak bisa kesana kesini lah ibaratnya. Apa tuh yang lo mau coba? Gue ya itu pertama pengen fokusin usaha kan. Itu beneran akan segera direalisasikan? Akan harus karena ya bagian itu yang dari bakal jadi survive juga ya. Iya, itu yang bakal jadi pegangan gue sampai ya semoga selamanya ya gitu. Bisnis yang clothingan tadi? Ya, fashion dan wastra ya, tekstil. Selain itu sebetulnya gue mau belajar. Gue mau belajar dan sambil praktek juga di bidang manajerial. Oke. Lo mau lanjut S2 kah apa gimana? Ada rencana. Oh, di mana? Nanti aja deh. Oh nanti, gak boleh di-spill ya? Belum, soalnya masih coba cari LPDP aja. Rencananya sih gitu sih. Lo mau di Indonesia atau di luar? Bisa di keduanya. Kayak gue cari yang paling memungkinkan aja sih. Dimanapun oke lah ya. Selama lo memang milih kayak di UI apa gitu ya. Tapi emang kalau di Indonesia lah kita ngomong maunya di mana? Gue lagi ngincer UGM sih sebetulnya. Oh, ngambil apa? Manajemen atau kajian budaya. Lebih ke arah sana. Sanata Dharma juga bagus tuh. Ya, Sanata Dharma lagi banyak direkomendasiin semua orang lagi. Sanata Dharma ya? Iya emang bener. Banyak soalnya S2-nya di Sanata Dharma gitu. Ya ada juga yang di UGM kok gitu. Tapi sadar menarik juga tuh. Gue sempet kayak nanya-nanya kayak tata kelola seni diisi gimana. Isi S2 ya? Terus gue inget banget Pak Har kan. Pak kayak gak usah. Kenapa? Gitu. Kenapa? Udah kamu belajar di lapangan aja kata dia gitu. Gak usah kamu kuliah-kuliah. Oke Pak. Ya begitulah. Jadi Pak FX Harsono menyarankan lo untuk langsung kerja praktek daripada kuliah S2. Katanya gitu. Tapi ya kita lihat sih lah ya. Ya bisa juga sih karena langsung di apa ya istilahnya kalau di lapangan kan ke titik permasalahan dan lo bisa mencarikan solusi lebih real ya. Lebih real memang. Dan sebetulnya gue tuh maksudnya secara praktek gue bisa ngikutin lah gitu. Tapi gue penasaran sebenarnya basisnya tuh penasaran
sebetulnya kalau praktek dengan sistem manajemen yang benar tuh kayak gimana, dan gue nggak punya ilmu manajemen yang betul tuh gimana kan. Ini kita nggak ngomongin manajemen seni tapi ngomongin manajerial secara umum gitu. Makanya gue justru ngincernya jurusan-jurusan manajemen umum, manajemen bisnis kalau bisa gitu. Ya mungkin dari situ ada pelajaran-pelajaran umum yang sebetulnya bisa diterapkan di konteks seni dan budaya gitu. Nah itu yang gue penasaran sih sekarang. Karena kalau bisnis atau manajemen tuh bisa di Prasmul, bagus tuh bagus, atau binus gitu ya kan. Ya kalau ada lebih di UPH gitu ya kan, itu langsung jejaringnya bagus tuh ya kan. Atau enggak ITB yang bisnis. Iya SBM. Di itu di Kuningan kan ya? SBM tuh kalau nggak salah ya. Di mana ya? Pokoknya dia lumayan tuh di kampus Jakarta soalnya. SBM ya. Ya SBM ITB. Iya itu menarik ya, tuh. Gitu karena manajemen kan. Jadi itu sih goalnya paling ya memang usaha sama development diri aja. Oh, development diri itu versi lo gimana sih? Ya gue merasa perlu belajar sebanyak-banyaknya sih untuk menjadi expert di satu bidang. Nah kebetulan bidang gue apa yang manajemen. Emang lo mau dalemin sudah fix ini manajemen? Ya. Bukan soal kekaryaan apa enggak. Udah manajemen. Ya. Dan lo kan benar-benar yakin di manajemen tuh sebenarnya gara-gara apa? Gara-gara gue merasa kayak ya itu tadi ya gue jelasin kalau gue ngerasa potensi gue lebih besar di situ dibanding gue berkarya gitu. Walaupun gue nggak ninggalin karya. Dan ya udah sih karena ya yang menguatkan sih memang validasi dari orang-orang ya. Maksudnya kayak rekan kerja juga selama ini ngerasa bahwa oh ya udah emang lu oke kok di sini, lu ada potensi di sini, itu cukup menguatkan dan meyakinkan gue gitu. Cukup bikin percaya diri bahwa kayaknya gue bisa ada di sini gitu. Dan melihat bahwa di ekosistem seni rupa ini juga sebenarnya menarik ya untuk bagian manajemen ya. Iya itu juga jadi concern terbesar sih menurut gue. Karena gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman galeri, sama teman-teman ya yang biasa bikin program seni, susah banget untuk mendapatkan untuk mengisi peran itu gitu. Karena semua orang pengennya berkarya, semua orang pengennya jadi seniman gitu kan. Iya benar. Kayak dan seringkali yang mengisi posisi ini itu tidak berangkat dari basic seni gitu. Justru ya itu tadi orang manajemen, orang public relation, orang mana gitu. Terus kayak gue melihat bahwa kenapa ya kok minatnya nggak ada nih. Gue orang yang berangkat dari sekolah seni gitu kan. Terus ternyata setelah gue lihat, gue pelajarin memang gak banyak diarahkan ke arah sana gitu. Apalagi IKJ tadi gue bilang kan kayak kelas manajer aja cuma 1 semester gitu. Ya wajar kenapa gak banyak orang yang minat ke sana. Ya itu sih gue melihat itu, gue melihat ada kekosongan, gue melihat ada peluang buat gue melihat gue ada potensi di sana. Ya semuanya rasanya tuh match. Ya udah, gue masuk ke situ aja deh gitu kan. Dan juga memang ketika tadi lo sharing di orang-orang yang galeri, ternyata makin yakin ya, makin benar juga nih gitu. Karena ya sempat nanya-nanya juga kan, kayak misalnya gue kerja di Cemeti, tadi gue sempat bilang sama lu, gue selalu buka ruang evaluasi gitu. Gimana nih kerja kita gimana nih gitu kan. Tolong dikritik dong, tolong masukan. Tolong masukan, itu selalu gue lakukan dimanapun gitu kan, di semua pekerjaan gue. Dan ya kritiknya pasti ada gitu kan, masukan pasti ada, evaluasi yang buruk juga pasti ada. Ya terus pasti ada gitu. Tapi banyak juga kok masukan-masukan yang membangun gitu kan. Kritik yang membangun. Makanya dari situ ya jadi kekuatan gue juga. Oh bisa kok, gue bisa ngerjain ini gitu. Lebih ke sana sih. Emang kalau dari beberapa tadi soal lo di Cemeti ada kritik atau saran, itu yang paling lo inget banget tuh apa kritiknya? Ada nggak? Pasti ada dong. Pasti. Ada. Boleh nggak cerita tuh dikit? Gue sangat cepat. Maksudnya cepat dalam artian kayak yuk lu terlalu cepet yuk gitu. Gimana? Gue nanya kan kayak gimana nih selama ini aku kerja sama kamu, gimana kamu ada, karena waktu itu co-managing ya, ada temen manajer satu lagi namanya Izul. Tahu. Di Cemeti ya. Aku sering quality time berdua lah untuk ngobrolin banyak hal. Ada satu momen ya udah gimana nih, kamu cocok nggak sama aku kerjanya? Tektokannya enak ngobrolnya. Iya, pace kerjanya gimana? Terus gue ingat banget Izul tuh jawab kayak, kadang tuh aku suka bingung mbak gitu. Kamu tuh
A, terus tapi 2 detik kemudian kamu bahas B, abis itu kamu bahas E, abis itu kamu balik lagi ke C. Semua iya satu-satu kata dia gitu. Oh oke, aku terlalu mencelak gitu. Jadi kayak kalau aku kan kalau gue kan kayak train of thought sih gitu ya, kayak pengennya apa yang lagi dipikirin perlu dikerjain ini, ya udah ini gitu. Terus abis itu ini ya, abis itu ini balik lagi ke sini gitu. Nah ternyata beberapa rekan kerja kayak merasa itu overwhelming aja sih, overwhelming. Jadi kayak satu-satu mbak, pelan-pelan mbak, ayo satu-satu pelan-pelan. Karena gitu kan. bisa jadi kamu terbiasa di Jakarta kali ya? Iya, gue juga akhirnya membahas pembahasannya ke arah geografis sana. Ya? Iya, kita coba bahas gitu. Kenapa Zul ya kan Mas? Jogja ya? Jogja. Jadi mungkin kayak melihat lo dengan yang gitu kayak dia sampai nanya apa emang kerja sama orang Jakarta kayak gini ya, katanya gitu. Aku nggak tahu sih Mas, saya bilang gitu kan, ya nggak bisa di generalisir juga gitu. Cuma memang biasanya aku kerja di sana ya memang seperti ini, semua orang juga kayak gini gitu. Jadi ya gitu. Satset gitu modelannya. Ya. Tapi ya bedanya memang kalau teman-teman yang di Jogja tuh ya Izul dan teman-teman yang lain sangat terstruktur, happy banget. Gue kerja sama mereka tuh sangat terstruktur, rapi gitu. Alurnya tuh sangat rapi gitu kan. Kalau kita kan di sini kayak dar gitu kan. Itu sih. Gue belajar banyak juga dari mungkin situ. Dia juga punya kayak di sana kan ada kayak inilah istilahnya pembahasan alon-alon asal kelakon. Apa tuh artinya? Jadi pelan-pelan asal semuanya lancar gitu. Iya. Pelan-pelan tapi detail. Iya. Daripada tapi kemana-mana mungkin. Gitu. Dan itu terbukti sih menurut gue. Kayak selama kerja di Cemeti juga detail banget, rinci banget, bahkan kayak mitigasi resiko kecil-kecilan itu dibahas gitu kan. Itu gue belajar banyak banget dari sana. Itu masih di under siapa? Zikri? Enggak, Zikri udah enggak. Udah enggak ada in-house kurator waktu itu. Udah enggak ada waktu itu. Oh, jadi langsung ke Linda. Oke, Mbak Linda, di bawah Mbak Linda. Yes. Oke. Jadi banyak pengalaman lah waktu lo di Cemeti itu ya? Iya, cukup banyak pengalaman. Berapa lama jadi total? Kayaknya sebenarnya sampai sekarang masih running sih. Kita masih bikin post program book ya. Udah rilis, lagi distribusi gitu kan. Dan lo kangen gak tinggal di Jogja? Maksudnya pingin emang jadi kayak lo, aku kayak cocok nih di Jogja, ada gitu gak? Enggak sih. Lo gak gitu? Lo merasa tidak klik dengan situasi Jogja? Bukan gak klik sih, biasa aja. Maksudnya kalau waktu itu juga ritmenya ritme cocok-cocok aja. Kalau ritme cocok-cocok aja gitu. Tapi kayak kalau sekarang ditawarin lu pilih Jakarta apa Jogja, mungkin sekarang gue pilihannya masih Jakarta gitu. Dan waktu itu juga konteksnya kerjaan ya. Jadi kayak ya gue datang ke sana untuk kerja gitu. Jadi nggak terlalu menikmati Jogja yang romantis gitu loh. Ya kan? Oke. Jadi masih memilih Jakarta lah. Masih sih kayaknya, karena gue sangat familiar akhirnya kan dengan Jakarta dan Jogja. Soal ritmenya tahu ya. Oke. Jadi kalau ada penawaran yuk nih ada project di Jogja gitu, lo juga masih mikir-mikir berarti? Enggak kok, mau gue ya. Tapi untuk tidak tinggal, mungkin gue pikir-pikir sih dulu. Kalau project Iya. Oh gitu. Karena juga sekarang lagi fokus Jakarta Biennale sampai Desember ya? Sampai November. Untuk pembukaannya November, tapi kan kita preparing kan pasti dari sekarang. Ya, tapi Jakarta Biennale tahun ini tuh cukup unik konsepnya karena akan berlangsung cukup panjang. Coba jelasin dikit tuh sebelum berakhir tuh gimana? Selama 3 tahun. Jadi si Jakarta Biennale akan berlangsung selama 3 tahun. Aktivasinya. Iya. Kenapa bisa jadi lama itu 3 tahun? Karena sebetulnya pembahasannya kan selama ini ya per 2 tahun sekali kan. Iya, kan nah, Biennale. Di tahun-tahun di antara itu ada kekosongan. Iya. Nah, sekarang yang bikin beda supaya tidak kosong, di antaranya dibuat aktivasi dari kolektif-kolektif yang tergabung di Majelis Jakarta Biennale gitu. Jadi oke lah opening gede-gedeannya nanti nih Oktober gitu kan, duar opening, tapi abis itu udah bukan nggak udah gitu aja, nggak selesai di situ aja, nanti bakal ada follow up program. Dan ini baru terlaksana di era sekarang? Baru sekarang. Sebelum-sebelum belum pernah dilakukan? Ya.
Wih keren. Oke Tuh, oke. karena 50 tahun ya harus spesial ya. Oke, jadi nanti benar-benar berkepanjangan sampai 3 tahun, ada agenda, ada kegiatan. Ya. Oke. Gitu. Ya itu rahasia sedikit. Rahasia Enggak sih, sedikit. enggak rahasia sih. Spill dikit. Spill dikit ya. Oke, wih menarik juga, gue baru tahu tuh kalau Ya. ternyata sampai ke 3 tahunan. Karena dari konteksnya kan 2 tahunan sebenarnya acaranya. Benar. Oke, menarik juga. Dan ini masih berkembang sih. Maksudnya kan ada majelis ya. Majelis itu masih terus berjalan ya. Kolektif-kolektif yang kita terus buka diskusi gitu. JB mau kemana gitu. Kayak jadi sharing seasonnya di tim itu ya, kumpul gitu. Oke. Gitu. Nah, jadi mungkin ada kemungkinan baru, kita nggak tahu. Tetap terbuka aja. Oke. Sebelum berakhir nih yuk, lo ada mungkin yang mau lo infoin atau apa yang lo mau sounding, terserah. Karena ini bagian promo, terserah mau lo ada acara atau lo kayak mau siapapun boleh berkolaborasi sama lo atau apa, silakan, monggo banget. Kamera di sini. Oke, sini ya. Ya boleh pesan atau apa boleh banget. Karena gue lagi ngerjain Jakarta Biennale, jadi teman-teman mungkin bisa datang nanti di pagelarannya. Itu dari 1 Oktober sampai 14 November di Taman Ismail Marzuki. Mungkin ini belum official, tapi nanti akan ada informasi program yang official, tunggu aja. Semoga nggak ada perubahan ya. Kalau mau jadi volunteer, kontaknya bisa kemana? Belum ada sampai ada sana ya. Maksudnya itu belum dibuka. Dipantengin aja Instagramnya. Nanti ada Jakarta Biennale yang ke-50. 50 edisi ke-50 tahun. Betul. Yes. Untuk tadi juga pembahasan line up senimannya pun belum ada. Udah ada tapi belum publish. Masih bisa ya, betul. Masih rahasia. Masih rahasia gitu. Okay. Terus apa lagi yang mau lo share? Apalagi bisnis ya? lo misalnya atau follow DRHK. Ya boleh siapapun yang mau kolaborasi sama lo boleh banget. Bisnis boleh, bebas. Oke, terus mungkin acara lo mau manggung kapan juga bisa tuh. Sama Om PLR atau si Ritme Paragraf misalnya. Ya, Ritme Paragraf mungkin juga akan hadir di Jakarta Biennale. Nanti tanggal-tanggalnya akan di-share. Kita akan ada performance. OMPLR menuju launching album, ditunggu aja. Semoga tahun ini bisa atau mungkin awal tahun depan. Gitu sih. Synchronize atau Pesta Pora main nggak? Synchronize enggak. Pesta Pora main? Nggak tahu. Oke, masih rahasia. Oke. Gitu. Oke. Udah sih, itu aja sih paling ya. Instagram lo dong? Instagram gue @shoutandgiggle, SHUTNGIGGL. Ribet ya. Shout and Giggle. Oke, tapi ini sebelum berakhir banget, kenapa nama IG lo itu? Shout and Giggle tuh kan diam dan giggling ya, ketawa kecil-kecil. Jadi lebih kepada sikap sih. Jadi daripada marah kepada dunia, mending lo diem dan ketawa-ketawa aja. Ketawain aja dunia mah gitu. Haters ketawain aja. Jangan diambil stres gitu sih. Maksudnya gitu. Oke, ada lagi? Udah, itu aja. Ya, terima kasih ya. Makasih banget udah diundang ke sini. Iya dong, ngobrol, akhirnya bisa ngobrol yuk. Karena dari kemarin-kemarin sibuk loh kan, masih susah banget kita janjian. Apa ya istilahnya, karyawan yang teladan ya. Jadi jam kerjanya tertib ya. Tertib. Sekarang udah mulai off, udah cut tuh ya. Udah mulai santai lah ya, semoga ya. Jadi freelancer. Oke, keren. Oke, nanti kita lanjut lagi, gue mau closing dikit ya. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Tadi kita udah ngobrolin sosok Ayu. Dimana tadi ada perjalanannya dari berkarya, terus tiba-tiba jadi dosen atau guru lah ya, guru. Terus ada performance juga, dan sekarang dia ngeflip ya kan, yang lebih shifting lagi mau berbisnis. Tadi kayak tadi udah penjelasan soal DRHK. Terus ada mau lo tadi mau bisa apa lagi yuk? Tekstil gitu, dan dia mau mencoba untuk ke arah intinya manajemen. Jadi buat siapa-siapa yang mau kolaborasi sama Ayu, langsung aja silakan di Instagramnya. Nanti di sini ada Instagramnya Ayu gitu ya. Terima kasih sudah melihat di episode Ayu. Jangan lupa share, like, komen YouTube-nya Matur Indonesia dan Instagram matur.idn. Yuk, terima kasih ya. Terima kasih. Sukses. Pokoknya yakin dengan seni rupa lah ya. Yes. Sukses. Thank you. Thank you. Terima kasih.